Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Qala al-musannifu Haddatil Imam Mustafa Muhammad Imarah Haddati man ajazani hadratis syekhina Kiai Haji Ishaq Latif min ma'hadina Tabwir Jombang. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa barakatihima fi din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kitabihi sallallahu alaihi wasallam. Utawi iki kubab nerangaken layangi surat. Surati Kanjeng Nabi ngono aja. Utawi iki kubab nerangaken ngirim surati Kanjeng Nabi. Ila Kisra, maring Raja Kisra, yakni Persia. Raja Persia. Raja Persia. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Cerita saking Ibnu Abbas atau bersumber saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anhuma saking karuni Abdullah dan Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu utusannya Allah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku ba'atsa ngutus sinten Kanjeng Nabi. Jumlahnya ba'atsa mahalafa menjadi khabarnya an. Nah, iku ba'atsa utus sapa Kanjeng Nabi bi kitabihi alawan bi kitab kawa surati Kanjeng Nabi ila Kisra maring Raja Kisra, yakni Raja Persia. Abruais, namanya Abruais. Yang diutus Kanjeng Nabi untuk menyampaikan
Surat kemana nak? Kepada Kisra. Isi suratnya itu yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad melalui Quraisy kepada Raja Persia. Ya. Isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Muhammad Rasulullah ila Kisra Azim Faris. Salamun, isi suratnya, ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad'uka bidi'ayatillah fa ini ana rasulullah ila nas kafah liyunzira man kana hayyan wa hiqqal qawla alal kafirin. Aslim tuslim. Aslim tas. Aslim apa aslim? Aslim tas taslam. Aslim taslam. Menatoro masuk Islam salam. Fa in abaita fa alaka ithul majus. Muntatoro tu seraja. Nak tu so. Nah ya. Suratnya Nabi Muhammad itu dibawa siapa? Abruais. Raja siapa namanya? Raja namanya siapa? Abruais namanya. Ya, kalian kau kira Abruais ya. Ma'abdillahi serta hambanya Allah. Ma'abdillah ibni Hudafah as-Sahmi. Serta ni Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Fa'amarahu namanya Kisra itu siapa namanya? Abruais ya. Abruais. Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Kemudian fa'abara'u maka merintah ing Abdullah bin Hudafah fa'amara'u maka merintah sepukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Abdullah bin Hudafah diminta bagaimana Abdullah bin Hudafah itu ayat fa'u yento maringakan atau ngaturakan sopo Abdullah bin Hudafah ing kitab diaturakan ila azimil Bahrain maring penggede tanah Bahrain Mundir bin Sawa. Terus fadafa'ah maka ngaturakan ing kitab sapa azimul Bahrain penggeden tanah Bahrain ila Kisra
mari Raja Kisra. Kisra ini nak, Raja Persia dia orangnya kaku, angkuh, sombong, diktator. Kalau Heraklius orangnya sopan, orangnya sopan. Artinya ketika menerima surat Rasulullah setelah disampaikan oleh Dihya Al-Kalbi, Heraklius itu menerima dengan baik, dengan sopan. Cuma banyak pertanyaan. Hati kecilnya Heraklius itu sebetulnya condong kepada Nabi, ingin masuk Islam, cuma mentalnya agak kuat, dipengaruhi oleh penggede-penggede raja, penggede-penggede Rum, sehingga akhirnya tidak sampai masuk Islam. Isi suratnya Nabi Muhammad itu yang dikirimkan kepada raja-raja itu kan mengajak masuk Islam, itu Nabi Muhammad. Tapi kalau Kisra yang Raja Persia ini, Raja Persia ini setelah menerima surat bukan dibaca, bukan direspon dengan baik, akan tetapi suratnya itu disobek-sobek, tidak dibaca, set disobek. Itu sikapnya Kisra, raja siapa? Raja Persia yang bernama Abruz. Langsung disobek-sobek. Katanya orang mau tuh langsung pit-pit baca segala. Sifatnya diktator. Itu perbedaannya antara Raja Heraklius dan Raja Kisra. Kalau Heraklius sikapnya baik, sekalipun tidak masuk Islam. Kalau Kisra sikapnya tidak baik, baik. Falamma qara'ahu maka sauisi muco sapa Kisra ing kitab, mazzaqahu maka nyuwe sapa Kisra ing kitab. Wasibtu maka nyono sapa Yusuf An-Nabnal Musayyab, setune Ibnul Musayyab iku kala ngucap sapa Ibnul Musayyab, wada'a maka doakan Allah alaihi melarat ing atasi Kisra wa ashab bahaya ing atasi Kisra wa ashab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu mazzaku yen to disuwek-suwek sapa Kisra wa ashab kulla mumazzakin kalawan sempurna nyuwek. Jadi setelah Kisra ini Raja Persia ini menerima surat Nabi yang isinya apa tadi itu? Isinya itu salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'uka bi di'ayatillah fa inni ana rasulullah ilan nas kafah liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qaul 'alal kafirin aslim taslam fa in abaita fa 'alaika ithul majus. Isinya ini. Isinya kayak ini. Arti pada intinya kalau sampean kepingin selamat hidup di dunia hingga nanti akhirat, kalian itu harus masuk Islam. Ini isi suratnya Nabi Muhammad. Ternyata nak Raja Kisra ini yang namanya Abruzes itu ternyata itu kasar orangnya. Diktator, sombong orangnya. Dilihat langsung disobek. Disobek. Atau gampang lain dengan Heraklius. Kalau Heraklius itu orangnya api. Maka kecilnya itu sudah percaya kepada Imam Muhammad. Karena kalah dengan oyo-oyoan dari yang lain, ya, dipengaruhi yang lain, akhirnya Heraklius itu tidak sampai masuk Islam. Artinya tetap kafir. Tapi sopan, dibaca dengan sopan. Tapi Heraklius itu banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Sebetulnya sudah percaya orangnya. Lain dengan Kisra. Kisra ini Raja Persia, Abruzes, itu memang orangnya diktator. Orangnya diktator. Setelah menerima surat disobek-sobek. Disobek-sobek. Terus akhirnya itu apa nak? Disobek-sobek suratnya karena tidak mau diajak Islam. Jais artinya tanggapannya kisah semacam itu akhirnya nanti lebih bahaya daripada menerimanya. Lebih bahaya. Kenapa kok begitu nak? Di sini pakai fada'a alaihi. Kalau pakai ala, doa pakai ala berarti bahaya atasnya. Bahaya. Maka di sini fada'a maka doakan Allah. Berdoa berarti fada'a alaihim, berarti atas tidak sopannya Kisra terhadap surat yang dilayangkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Abdullah bin Udafah as-Sahmi ini ternyata disobek, itu akhirnya itu maka Kisra tersebut itu akhirnya nanti jadi bahaya. Lain dengan siapa? Heraklius, sopan walaupun gak masuk Islam. Dan Islam itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Maka sampean kalau ngajak orang, nanti kalau mudah-mudahan jadi kalau jadi kiai kalian jadi kiai yang beneran. Ya, kalau jadi orang kaya, jadi kaya orang beneran. Amin ya rabbal alamin. Yang penting nanti sampean kalau berdakwah, entah berdakwah dengan ilmunya
berdakwah dengan hartanya, itu jangan memaksakan orang itu harus masuk Islam misalnya. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan gitu. La ikraha fid. Yang penting kita menyampaikan dakwah dengan sopan, menyampaikan ilmunya, menyampaikan ilmu. Kalau sampean itu berdakwah dengan harta, ya aja melalui hartanya ke zakat, ke sedekah. Aja, saya ngasih sedekah sampean, tapi saya mohon dengan sampean mari kita saling berdoa, sholat tetap rajin, ya tetap rajin, diajak dengan baik, tapi tidak bisa maksa. Kenapa kok tidak bisa maksa? Karena kita bukan memberi hidayah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Memberi hidayah adalah Allah, bukan manusia, bukan kiai, bukan ulama. Apalagi kita, ya bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Tetapi yang memberi hidayah adalah Allah. Maka Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad itu tugasnya untuk menyampaikan wa ma'alaina illal balagul maut, juga menyampaikan. Tugas menyampaikan. Tetapi kalau diajak baik, yang penting menyampaikan. Bahayanya itu kan kena sendiri. Betul. Celaka kena sendiri. Yang penting menyampaikan. Masalah ngikuti atau tidak itu sama mereka. Cuma kita sebagai ulama, kita sebagai asatid, kita sebagai kiai harus menyampaikan. Diikuti atau tidak, ya terserah mereka. Nunggu hidayah dari Allah. Dan semuanya itu dari Allah. Tetapi kalau diikuti akan baik. Kalau tidak ikuti akan bahaya. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Jadi kalau diajak orang, walaupun tidak masuk Islam, walaupun tidak mau mengikuti, ya tetap jawab dengan sopan. Seperti Heraklius diajak kebaikan, tapi mereka tidak mau ke situ. Tapi tetap responnya dengan baik, sopan, tidak keras kepala. Seperti Kisra Persia, Raja Persia, itu keras kepala. Babu innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ada Abi Sa'idin Al-Khudri annahu nasan fi zamanin Nabi qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah besok dari kiamat kita bisa melihat Allah? Qala Nabi na'am, iya. Nabi iya. Nabi, jadi besok itu dengan Allah itu tidak ada seket. Tidak ada seket, langsung melihat. Tapi siapa itu? Adalah Islaman wa imanan. Orang yang agama Islam, sampai agama Islam, beriman kepada Allah, tidak munafik, tidak fasik, dan tidak kafir. Itu yang bertemu dengan Allah. Kita ini besok langsung ketemu dengan zat Allah. Dengan zat Allah. Besok. Tapi difilter juga. Yang bisa melihat Allah adalah orang Islam yang beriman. Bukan orang Islam yang munafik. Bukan orang Islam yang fasik. Tapi besok orang Islam yang fasik barangkali ada imannya dikit, bisa juga ketemu dengan Allah. Jauh. Maka kita sekarang berlomba-lombalah bagaimana menjadi orang Islam yang sejati, orang Islam yang beriman. Kita ini harus berusaha sekarang, berusaha kuat tauhid
berusaha bermakrifat, berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar besok ketemu dengan nikmat luar biasa, yaitu bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka umpamanya sampean gini, orang Islam misalnya nggak bisa baca kitab, cukup sampean ngamalkan rukun Islam yang 5. Pertama, ya, syahadat. Kedua, mempraktikkan sholat. Ketiga, mempraktikkan. Kelima, puasa. Kelima, 4, menunaikan 5, haji yang bila mana mampu. Dah. Sekarang tugas kita kan pertama rukun Islam. Rukun Islam ini yang pertama wajib kita bedah, wajib kita memahami, dan fardu ain per person daripada manusia wajib memahami syahadat ini. Memahami syahadat bukan sekedar makna lafadznya, lafadz maknanya udah. Sekarang alhamdulillah kita bersamakan sudah hafal syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Maknanya sudah paham. Hanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah paham kan? Dan sekarang karena kita sudah, mari kita kembangkan. Yopo prakteknya syahadat yang saya sudah paham, yang saya sudah tahu. Sekarang prakteknya yopo syahadat. Harus dibedah, diperdana mungkin. Biar iman kita tidak goyah. Apalagi sekarang menghadapi era apa? Digital. Harus. Biar tidak terombang-ambing. Setelah kita bersyahadat itu mampu, baru mampu kita ini akan aqimus shalah. Aqimus shalah. Mampu kita mempraktekkan itauz zakah. Mampu kita mempraktekkan shaum Ramadan. Mampu kita mempraktekkan haji. Iya, maka kita harus praktekkan syahadat ini. Ya, sambil lalu sedikit demi sedikit akal pikiran kita dipakai. Mari kita syahadat itu kaji ke badan kita. Kaji ke badan kita. Syahadat kita ini kaji ke alam semesta. Kalau hati kita ini kepingin makrifat dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kuat tauhid kita. Misalnya satu contoh. Saksikan, gerak-gerik kita saksikan. Saya ini kok bergerak, siapa yang menggerakkan? Oh, hati langsung mantap. Berarti ini Allah yang menggerakkan. Dan setelah hati kita yakin Allah yang menggerakkan, berarti menyatakan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang menggerakkan kita kecuali Allah. Itu namanya prakteknya syahadat kayak itu. Paham ya? Maka harus dikaji. Orang bisa merasakan demikian ini bila mana hatinya itu sudah diberi nur latifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dilatifkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Babu innallah la yadhlimu mithqala dzarrah. Summa qala wallahu al-sawab al-Fatihah. Ya, nah, ya,
صراط الذين أنعمت عليهم ربي فانفعنا ببركته حسنا بحرمته آمين وفي طريقته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى آله قدر وعدم اللهم إنا نسألك اللهم أولنا من الزين اللهم ربنا اتنا في الدنيا اللهم ربنا في الدنيا الفاتحة